Hai Sobat Roll Chess. Nah, kita akan bahas permainan saya lagi dari turnamen terakhir, yaitu One Big GM di Budapest, Hongaria, teman-teman. Di babak ke-7 saya berhadapan dengan Sandor Kutsar, International Master dari Hongaria. Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Saya mulai dengan jalan D4, kemudian D5, gajah F4, London System, kuda F6, E3, E6, kuda D2, C5, C3, kuda C6, kuda naik ke petak F3, gajah E7, dan kuda naik lagi ke petak E5. Yes, keuntungan kalau main London System ya. Jawaban lawan dengan D5 menguasai petak E5. Kemudian dia makan, saya makan lagi dengan pion D, dan kemudian dia kuda D7. Keluarin perwira, gajah D3, dia jalan G5. Wah, agresif banget nih, H5. Tujuannya mau matiin gajah saya. Saya jaga lagi dengan H3, dia menteri C7, saya jalan kuda F3, menjaga pion. G4 nggak bisa dilakukan ya, kalau dimakan ini ada pin. Ya, nah kemudian hitam lebih pilih jalan C4, gajah mundur dan kuda ke petak C5. Saya jalan kuda ke petak D4, kemudian dia jalan gajah D7, menjaga kuda ke petak B5. Saya jalan menteri F3, dia jalan B5 menyerang. Nah, ini baru 15 langkah nih. Tapi di langkah berikutnya teman-teman bisa tebak apa langkah yang akan saya mainin. Coba tebak. Saya jalan langkah kuda F5. Boom. Menarik sih sebenarnya. Tujuannya apa? Jadi kalau misalkan dimakan, tujuannya adalah untuk mendorong pion E6, mengancam menteri dan mengambil gajah. Jadi ini pionnya pecah nih. Ya mungkin dia bisa F4 dan kemudian makan lagi, dan kemudian makan pion F4. Setidaknya saya punya sepasang gajah lah. Dan ini juga pionnya kan jadi lemah nih. Nah, tapi lawannya nggak mau. Dia pilih jalan kuda E4 dan ternyata itu blunder. Coba hitung apa langkah terbaik untuk putih di posisi ini, guys. Nah, kalau kalian cermat, kalian akan menemukan langkah makan gajah di petak E7 ya, kemudian dia makan gajah di petak G3. Yes, kalau misalkan raja makan kuda, maka gajah E4. Apabila dimakan lagi, maka ada menteri F6, raja mundur, dan boom, unggul satu benteng. Yes, maka dia harus makan G3 dulu. Nah, di sini putih juga jawabannya harus tepat. Kira-kira langkahnya apa? Karena kalau kalian langsung buru-buru makan nih pion G3 dengan berharap makan dan kemudian menteri F6 mungkin menang, tapi hitam punya jawaban makan E5 dulu. Jadi agak susah nih. Ya walaupun bisa dilanjutkan dengan rokade seperti ini ya, tapi makan kayak gini kalau secara permainan masih seru. Masih solid banget hitamnya kan, kita pecah. Nah, jawabannya adalah dengan jalan menteri F6. Dia makan benteng dan kemudian saya jalan. Ini juga coba tebak apa langkah terbaik buat putih. Bisa makan benteng langsung ya, dapetin benteng di petak E8. Nah, tapi saya lebih pilih kuda makan pion D5. Saya jelasin sedikit, kalau misalkan makan, maka dia akan makan lagi, dan kemudian makan di petak E8, maka dia akan jalan menteri E5. Ya, kalau kita coba ngambil kudanya dengan raja petak E2, maka dia pasti ada jawaban menteri H2. Masih seru kan teman-teman? Masih susah, kita makan sini, dia bisa makan sini. Malah dibilang unggul hitam. Kalau kita jaga, nggak hati-hati ada kuda G3. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah dengan jalan kuda D5. Waktu selesai sih lawannya bilang, kenapa nggak kuda G6? Kalau kuda G6, dia bakal ada jawaban gajah C6. Kalau makan dia raja D7 gini, ya balik lagi mungkin ya. Nah, tapi saya lebih pilih langkah kuda makan D5, ancaman checkmate dan makan sini. Dia jalan makan, dan kemudian saya makan raja E7, saya makan A8, dia makan E5, saya makan A7. Saya nggak makan A7, saya jalan kemudian raja E2 dulu. Nah, dia gajah F5. Ini juga tricky banget nih. Kira-kira jalannya apa putih?
sangat tricky nih. Ya, karena kalau kalian langsung makan, kemudian makan dan kalian makan sini, maka akan terjadi bisa remis. Kalau kesini mati, kalau kesini bisa di-skak terus. Kalau ditutup pada menteri 3. Ya, akan remis perpetual, dicek terus. Ditutup skak sini, mati. Nah, yang dia nggak tahu nih, saya bisa jalan makan A7 dulu, dia raja 8 dan saya makan dan ya mengancam F2. Kita bisa makan tapi masih ada remis potensinya, ada jalan M4. Boom, dan menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutin nih ditukar menterinya. Tinggal ngambil kudanya deh. Kalau dia menolak untuk makan kemana coba? Bingung juga ya. Kalau dia kesini ya diemin aja, tinggal dimakan doang nih. Gitu guys, dan ini adalah partai yang terjadi. Gimana menurut kalian? Nah, nanti aku akan banyak bahas lagi partainya, tapi setelah menyelesaikan pertandingan di turnamen terakhir ini. Jangan lupa support selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gimana menurut kalian guys?